Kali ini kita kembali di Asmara Analogi bersama Wiranagara. Kali ini kita akan menganalogikan sebuah hal yang berkaitan dengan tamu saya, Bapak Zawinur, yang tiba-tiba secara impulsif mengajak saya untuk datang sini ke Bali. Oke. Anda juga gampang. Namanya juga live. Saya baru tahu ternyata Bapak Zawin ini adalah seorang yang sangat cerdas, bahkan pernah menjadi bagian dari Olimpiade Matematika. Dulu Pak. Tapi SMP. Berarti kan pernah. SMP. Ya nggak apa-apa. Apalah arti jenjang. Okay. Iya kan? Paling tidak Bapak pernah menuliskan sejarah di hidup bahwa Anda adalah bagian dari Olimpiade Matematika. Di saat SMP bangga banget kan? Bangga banget. Nah iya maksudnya. Walaupun cuma masuk penyisihan. Nah nggak apa-apa. Robotik juga saya, juara nasional. Ayo kesombongan apa lagi? Cepet. Kesombongan apa lagi? UI ditolak nggak diceritain? Paling cuma pidato lomba provinsi. Jadi Pak Zawin ini secara otak itu suka sekali dengan hitung-hitung ya Pak ya? Dulu. Iya maksudnya dari SD. Dari SD suka sekali. Dari SD gue dikasih setiap hari gue dikasih kertas 100 soal untuk ngitungan. Itu Jadi, pemanasan otak Bapak kayak gitu? ya dari sebelum SD kelas 1 saya udah bisa ngerjain soal matematika kelas 2. Wow. Soalnya per 10 soal saya dikasih 100 rupiah. Karena uang ternyata. Tapi ya memang awalnya karena uang yang kemudian saya bisa mencintai itu. Karena ibu saya kan suka matematik juga. Oke. Berarti Anda terdidik untuk itu dan akhirnya terbiasa akhirnya tim Olimpiade Matematika. SMP. Hanya sampai penulis lihat. Berarti sudah terbiasa untuk menerjemahkan rumus pada saat itu. Iya kan, ada sebuah masalah dalam soal, Anda bisa pada saat itu. Iya. Kan pada saat itu ya. Itu kan udah lama sekali ya, dan itu udah hilang. Bapak pernah ada sejarah. Biasanya kalau sama ibu, bapak tuh kita masih dibanggakan. Dulu anak saya pernah gitu kan. Iya. Nah, karena saya semakin lama secara analogi makin ke arah mana-mana aja, mungkin kita langsung ke asmaranya juga. Bapak kan suka matematikanya. Ada kelabang dulu ntar. Dari kemarin ya, ada kelabang terus. Bapak kan suka matematika. Sekarang nggak terlalu, tapi nggak benci. Tapi maksudnya pernah ada kisah terhadap matematika? Pernah, suka sekali dulu. Dan kategorinya karena ini asmara dengan cinta. Cinta? Apakah sebuah asmara, perasaan cinta bisa kita hitung, bagi, kurang, tambah, diturunkan fungsinya, dinaikkan lagi? Apakah sebuah cinta bisa seperti ini berarti menggabungkan antara ilmu pasti dan ilmu tidak pasti. Begitulah. Makanya itulah bagaimana cara menghitung sesuatu yang tidak pasti. Itu dia analogi. Kita analogikan dari sebuah perasaan itu muncul. Awal perasaan itu muncul. Apakah itu sesuatu yang logis atau sesuatu yang alami? Enggak, saya nggak nunjuk, begini aja kan. Oke. Kirain ada kelabang lagi dong. Itu ada di situ memang. Oh iya. Anda agak-agak sama kelabang ya? Enggak juga sih. Ini bukan kelabang kayaknya. Itu apa? Tapi kelabang deh. Kelabang, lucu. Tak bilang. Kelabang kecil kan? Iya, kelabang kecil. Bukan lipan ya, karena kalau lipan adalah zuzuzu. Lipan, zuzuzu, zuzuzu. Bagus. Lipan, zuzu, kaskus, nyam. Lipan, zuzuzu. Jadi bagaimana? Bagaimana Bapak Zawin memandang cinta itu sendiri? Logiskah atau alami? Sebuah cinta itu muncul menurut saya. Ya, menurut Bapak Zawin. Menurut saya cinta itu muncul dengan pertemuan dan waktu. Jadi semakin sering bertemu, benih-benih cinta itu akan muncul. Siapa orang yang pernah Anda taksir pertama kali dalam hidup? SMA. Bukan cinta ya, suka. Karena waktu SMP dulu kan saya kan kayak suka ikut organisasi-organisasi, kayak misalnya saya nge-MC. Terus saya nge-MC bahasa Inggris, bahasa Arab, terus bahasa Indonesia. Bakat alam ya, bakat panggung. Dari dulu banci panggung. Saya nulis skrip, saya penulis utama, saya ngedabing. Dulu kan pakai dubbing Walkman, 2 Walkman tuh dulu. Ini backsound, ini ngomong. Bener-bener pengen jadi artis ya Pak ya? Suka membuat orang terhibur. Saya suka menghibur orang gitu kan. Nah, dengan saya sering tampil begitu kan, banyaklah perempuan-perempuan yang dulu ngirim surat, ngajak kenalan. Serius? Banyak. Keren dong. Banyak kenalan. Apa? Ya. Kalimatnya kayak gimana? Dulu tuh suratnya itu di... Yang paling Ini sebenarnya suratnya standar semua. Standar, oke. Karena kita punya format dasar dulu di sekolah. Oh iya, ding. YTH gitu-gitu. Buku Sidu tuh. Harus buku Sidu ya? Harus. Kiki nggak bisa? Tidak boleh. Karena hanya Sidu yang terkesan mewah. Kirain kalau Kiki, do you love me?
Kiki, do you love me? Are you honey? And Oke, siap lanjut. Harus dibagi dibagi dua. Terus assalamualaikum _WR_WB. Masya Allah. Halo, gi apa nih? Moga baik ja. BTW leh kenal GHA. Itu serius nih Pak. Di kertas. Di kertas. Bagaimana Anda mendapat kertas itu? Dikirimkan langsung atau? Tidak dong, malu kan, dititipkan. Biasanya ada agen kan kalau dalam sekolah-sekolah, ada agen orang yang tukang posnya. Dia ngirim, kan saya punya teman kelas, dia kan bukan anak kelas saya. Dia kirim ke temennya yang sekelas sama saya. Atau dia biasanya adik kelas sih. Dia kirim ke kakak kelasnya yang sekelas sama saya. Dengan cara ngasih coklat ke kakak kelasnya atau ngasih sogokan apa. Kalau belum terlalu dekat kan, gitu kan. Kalau dulu saya nggak pernah balas waktu SMP. SMA baru mulai kayak, sepertinya sekolah ini akan terasa basi jika saya tidak pernah mengalami kisah cinta. Nah, bagaimana Anda? Dasarnya berpikir seperti itu. Akhirnya saya mikir, siapa yang kira-kira bisa berarti saya ada titik logis ya di situ. Ada. Baru terjawab. Gue baru lagi. Berarti bagi Jawin ini cukup logis ya. Iya, karena pikiran dasarnya sepertinya cerita hidup saya tidak akan menarik jika saya tidak pernah mengalami kisah cinta pada saat sekolah. Oke, berarti terjawab tuh yang tadi. Iya betul ya. Itu logis ya. Logis contohnya. Akhirnya saya cari wanita kira-kira siapa yang saya sukai. Oh, saya ingat pernah berinteraksi dengan ini dengan dia. Akhirnya saya kirim. Atas dasar pertemuan yang pernah terjadi itu. Oke, berarti kan dari semua variabel, Anda akan menentukan satu. Nah, faktor variabel ini dipilih oleh Bapak itu apa saja? Variabel yang untuk dipilih Bapak. Variabel apa saja yang menentukan saya akan memilih. Betul, begitu. Ketika awal jatuh cinta itu. Bahasanya pakai variabel ya, matematik ya. Matematik banget. Variabel pertama jujur saja ya, cantik. Oke. Secara mata ya. Maksudnya cantiknya versi saya ya. Iyalah, semua kan pakai subjektif juga. Betul kan, ini kan pendapat Bapak Zawin. Cantik itu absolut sih, cantik banget yang relatif. Kacau. Lalu apakah dia bisa berbicara tentang banyak hal? Nah itu, saya ke arah pengetahuan dan berarti prestasi. isi otak ya. Karena Bapak anak berprestasi. Enggak juga. Enggak gitu. Loh, gimana? Saya kalau ketemu cewek saya lihat backgroundnya, maksudnya. Bibit bebet bobot. Ya pertanyaan standar lah, kayak buku terakhir yang dibaca apa. Wah, keren banget. Gitu. Keren banget. Bapak gitu juga kan? Anjing lah. Jangan, Anda tamu saya, jangan ngabur. Jangan ngabur. Bintang tamu gak boleh ngabur. Gitu. Gitu. Buku apa ya? Gitu. Kalau misalnya ternyata walaupun dia tidak baca buku saya suka, saya akan coba belikan dia buku. Oh, tetap ya menggunakan standar variabel Bapak. Iya kalau ke dia. Kan bisa jadi dia tidak suka baca buku, tidak pernah baca buku karena faktor-faktor tertentu. Kemudian saya belikan buku sesuai dengan apa yang dia mau gitu. Kalau dia tetap nggak baca ya udah, dadah. Oke. Setelah itu apa lagi? Intinya itu. Kalau mungkin satu lagi baru sih ya, baik secara berperilaku. Budi pekerti. Ini kembali ke masa dahulu nih. Saat Bapak yang SMA awal mula itu, ketemukah sesuai variabel itu? Ketua organisasi, anak excellent, kelas A. Nilai berarti tinggi. Lebih tinggi dari saya. Bagus. Terus cantik secara pandangan angkatan dan orang-orang terkejut kenapa saya bisa. Oke. Nah, orang-orang kan terkejut. Coba dibedah. Secara fungsi, bagaimana Anda bisa mendapatkan perempuan ini? Kayaknya ngejarnya 2 tahun. Berarti ada fungsi waktu di sini ya, Pak ya? Fungsi waktu dan usaha mungkin ya? Waktu dan usaha. Apa saja yang Bapak lakukan untuk bisa mendapatkan? Adakah dinamika? Adakah naik turun? Naik turun pasti. Nah, bagaimana Anda menerjemahkan itu dalam sebuah bahasa yang matematik banget nih? Di situ ada peluang, Pak. Bagus banget di peluang. Anda pertama ngelihat langsung tahu bahwa ini adalah target. Ya, di situ kan ada peluang. Jadi kita main persentase kan. Siap. Pertama kan. Siap. Wanita ini siapa yang mengejar? Cantik paras untuk dinikmati. Cantik hati untuk dimiliki. Nice. Cantik paras dan hati hadiah kompetisi. Wow. Itu pendapat Bapak sampai sekarang kah? Sampai sekarang dari dulu. Cantik paras dan hati adalah sebuah hadiah kompetisi. Siap. Dari berbagai macam laki-laki yang ingin memiliki. Nice. Saya hitung itu kan. Hari itu SMA. Ya. Oke. Berapa banyak orang yang suka sama dia? Terjawab nggak berapa banyaknya? Banyak kan. Wah, anjir. Iyalah. Artinya kan peluangnya kecil kan. Kecil sekali. Sekian persen lah ya. Sekian persen. Wah, sekian persen nih. Bagaimana cara menaikkan persen ini? Menaikkan persentase dengan meningkatkan skill. Wow, bagus. Akhirnya saya semakin sering tampil di panggung. Biar terlihat. Oh iya. Lumayan ya. Begitu. Berhasil.
secara strategi itu berhasil. Sedikit demi sedikit surat-surat mulai lebih cepat dibalas. Oh, Anda sudah mengirimkan surat padanya? Sebelumnya tidak dibalas begitu kan. Oke, mulai Atau dibalas lama sekali. Sampai akhirnya terjadikah pertemuan? Terjadi pertemuan. Dan Anda mengutarakankah seperti itu? Iya. Oke, bagaimana Anda mengelola rindu di kala itu? Hari ini tidak dibalas 2 jam saja, uring-uringan. Dulu memang masa paling cepat balas itu kan 2 hari. Makanya PDKT-nya di 2 tahun. Kalau WhatsApp kan mungkin 2 tahun itu bisa dikompres jadi 2 bulan mungkin ya. Oke, hal wajar hari ini soalnya hal wajar. 2 bulan hari ini adalah waktu rata-rata untuk orang PDKT, 2-3 bulan. Bagus sekali memang, sudah terhitung Bapak. Ketika Bapak memberikan sebuah rumus untuk Bapak PDKT ini, mungkin bisa diterapkan. Iya, padahal tidak bisa ya seharusnya. Mungkin jangan ya. Mungkin, bisa aja mungkin. Namanya aja Abdur aja tesisnya itu ya. Iya, matematik dan menghitung komedi. tawa kan. Iya. Iya. Nah, bagaimana Anda mengelola rindu hari itu? Udah adakah lagu untuk menerjemahkan fakta? Oh pujaan hati, andai kau tahu, ku sangat mencintai dirimu, berharap cintaku jadi kenyataan, agar ku tetap meniti kehidupan. Tadi lagunya Kangen Band. Itu menemani malam-malam Bapak, rindu-rindu Bapak kepada dia, gitu-gitu. Tapi aneh gak sih dipakainya? Terrepresentasikan oleh Kangen Band itu aneh gak sih gue? Enggak sih. Semua orang tuh punya cara berekspresi, Pak. Namanya juga lagi memendam. Soalnya pada saat itu pengetahuan lagu saya sangat minim. Yang saya dengar dari kawan-kawan saya yang nyanyi, itu lagu itu. Nyanyi bareng. Pujaan tung tak malam gitu-gitu ya. Nah, setelah itu kangen, akhirnya dibalas. Setelah itu kan melakukan sebuah pertemuan. Dan setelah itu bagaimana cara Bapak meyakinkan Anda harus bersama saya karena saya yang terbaik untuk Anda. Itu dia juga ternyata udah nyaman kan. Bisa menjabarkan bagaimana membuat kenyamanan seseorang. Itu sifatnya abstrak ya. Yang bisa teringat. Dan saya juga lupa ya betul. Iya, yang bisa teringat saja. Bagaimana cara membuat dia itu nyaman pada saat itu ya? Pada saat itu. Ini kisah lama kan berapa tahun lalu ya? Iya, nggak masalah. 10. Kita kan bisa meneladani kisah. 13 tahun lalu ya. Di saat komunikasi adalah surat, di saat rindu adalah kangen band, di saat cinta adalah saya jadi malu. Gak apa-apa dong. Nah, yang bisa membuat dia nyaman mungkin ya. Saya mengikuti apa yang dia mau tapi tidak terlalu mengikuti. Pada saat itu kawan saya bilang bahwa untuk mendapatkan seorang pasangan itu adalah ibaratkan menggenggam pasir. Semakin digenggam, semakin hilang. Dan jika tidak digenggam pun hilang. Maka segini-gini aja ya. Gini-gini aja. Jangan terlalu dihayo, jangan juga terlalu cuek gitu. Berarti Bapak bermain tempo begitu. Kan awal-awal kan pasti kita bersemangat, cuma lama-lama kan mungkin kita yang menunda waktu untuk membalas. Dimulai permainan tempo itu. Dan itu berhasil di hari itu. Ternyata ya sampai sekarang ya. Berarti masih bisa diterapkan. Bermain tempo teman-teman. Oke, jangan dihayoin. Jadi, jangan terlalu menggebu-gebu. Kalaupun pada saat itu menggebu-gebu ya saya coba cari pengalihan lain. Kadang kan kita kalau bucin tuh hanya kepikiran itu ya. Coba cari pengalihan lain. Nembakkah Bapak dengan sebuah kalimat atau tiba-tiba kayak udah saling tahu? Kan hari ini ada tuh banyak yang kayak kita udah saling nyaman, udah saling tahu. Seperti itu. Oke, tidak ada nembak. Tidak. Tanggal 1 bulan 1 2010 1110 pacar pertama, kekasih pertama Jawin didapatkan dari sebuah perjalanan panjang, rindu, bermain tempo selama 2 tahun. Lalu setelah itu bagaimana Anda mempertahankan 1 tahun putus? Why? Karena mungkin ketika itu kan setelah lulus kan. Oh iya, Bapak kan kelas 1 ngincer, 2 tahun, kelas 3 baru jadian. Kelas 3 baru jadian. Oke. 1 tahun setelah lulus, kemudian putus. Oke. Setelah lulus putus. Begini, kalau kita bicara kembali tentang peluang, tadi saya bilang bahwa persentase saya kecil karena banyak yang mau sama dia. Betul. Nah, ketika lulus, persentase saya semakin kecil. Pintar, cantik, aktif, gampang terlihat, orang-orang membicarakan, buah bibir masyarakat, dan Bapak peluangnya semakin mengecil di situ. Kecil. Dan karena mengecil, saya menyadari itu. Saya juga menyadari bahwa saya tidak lebih pintar dari dia. Artinya kan di situ ada ego laki-laki. Betul sekali. Ego laki-laki yang terkecilkan, yang tidak jarang dikompensasi dengan marah-marah untuk memaafkan kekurangan. Akhirnya justru memperkecil lagi persentase saya. Gara-gara emosi itu. Emosi yang untuk mengkompensasi. Yang tadi saya sudah belajar bagaimana menggenggam pasir,
Akhirnya Bapak genggam sekalian. Genggam sekali, kecil lagi. Posesif. Dan pada saat itu ada orang yang mendekat dengan rasa nyaman. Oh, dalam sebuah memberikan sebuah kenyamanan. Oke, ada sebuah celah. Tiba-tiba ada tombak nyasar. Cuk. Si Aang anjing. Masih ingat namanya saya. Berarti Anda memasuki fase baru, yaitu setelah Anda mendapatkan seorang yang Anda incar selama 2 tahun, lalu patah, dar. Bagaimana Anda mengelola hati setelah itu? Saya punya pacar lagi tahun 2014. Setelah tahun 2010, 4 tahun berjalan. Tidak, 3 tahun. 2013. 3 tahun setelah berjalan. saya ikut stand up komunitas, saya belum masuk TV. Awal-awal masih aktif di komunitas. Lagi aktifnya kan 2013 tuh. Masih ini ya dikit, Bang Jawin, saya ada premis nih, gitu ya. Ke orang-orang. Iya. Kang Jui, iya kumaha ya. Ngobrol sama Kang Rifki gitu. Kang, ini gimana premisnya? Premisnya gitu. Saya ada gini, tapi punchline-nya nggak nemu. Masih fase itu ya. Langsung Kang Rifki ngomong, nggak gitu Win, lu harusnya muter nih dari atas, jangan langsung ke bawah gitu. Coba lu tarik ke atas, alasannya dikasih lagi Win, dicari lagi, lu riset lagi. Nah punchline-nya lu coba ngobrol sama Jui. Langsung ngobrol sama Jui. Kang, ini gimana nih? Gitu ya. Ntar Win. Masih ada catatan. Iya, menulis masih sangat rapi sekali. Luar biasa kan, Bogor kan terkenal rapihnya kan. Iya betul. Setup punchline. Betul sekali. Semuanya harus kata dihafal. Betul sekali. Lagi aktif-aktifnya tuh. Betul Tidak sekali. boleh itu improvisasi, belum boleh pada saat itu. Makanya bisa ditempatkan di segala panggung. Mantap sekali. Salut saya. Perjalanan stand up yang biasa. sangat. Kang Rifki, hatur nuhun. Bagaimana Anda mengelola patah hati Anda pasca 2010 ke 2013 itu? Tetap kepikiran. Selama 3 tahun. Berarti dibiarkan saja, dinikmati. Kan saya dulu aktif sekali kan. Dan akhirnya mungkin itu yang mengalihkan. Bukan untuk mengalihkan, tapi akhirnya mungkin itu yang mengalihkan. Lagi-lagi adalah fungsi waktu di sini ya, Pak ya. Betul. Dan kesibukan. Sampai akhirnya sekarang Bapak Zawin adalah seorang yang sangat sibuk menikmati waktu. Dari awal sampai ini kita bisa tahu bahwa semuanya ini banyak sekali waktu di sini. Iya nggak sih? Dari awal menikmati waktu untuk mendekati, menikmati waktu untuk menyelesaikan patah hati, sampai akhirnya punya karir. Ada sebuah hal-hal yang bisa membuat kayak, wah ini nih jalan hidup saya. Jadi buat teman-teman di sana yang sedang mengejar cintanya atau putus dari cintanya, sebuah kalimat pamungkas dari Bapak Zawin. Untuk yang sedang mengejar, kejarlah cintamu. Karena ingat, easy come, easy go. Jika itu mudah untuk didapat, biasanya mudah untuk direlakan. Jika itu sulit untuk didapatkan, biasanya sulit pula untuk dilepaskan. Untuk yang sedang mengejar. Jadi nikmati perjuangan. Untuk yang sedang mencintai, ingat, jangan berjanji dikala kamu sedang senang. Jikalau kamu ingin membuat sebuah janji, jangan di saat kamu sedang bersenang-senang. Sepikan dirimu, pikirkan kembali, lalu buat janji. Untuk yang baru saja selesai dari cintanya alias yang sedang patah hati. Buat teman-teman yang sedang patah hati, nikmati waktumu. Kalau kamu betul-betul patah hati, saya yakin itu tidak akan selesai dalam waktu 2-3 minggu. Nikmati waktumu. Coba difikirkan kembali bagaimana caramu untuk mencintai orang lain. Lakukan cara itu untuk mencintai dirimu sendiri dengan cara bercermin, karena orang yang kamu lihat di cermin adalah juga orang yang pantas untuk kamu bahagiakan. Wow, nice sekali. Sebuah penutupan yang sangat ciamik dari seorang Zawinur, seorang yang pernah mantap sekali, menjadi bagian dari Olimpiade Matematika saat SMP. Malu anjing. Berhasil menemukan sebuah strategi yang baik untuk mendapatkan orang yang dicintai, hingga akhirnya punya karir, punya hal-hal ya bisa kamu lihat. Seperti ini nih sosoknya. Terima kasih sudah menyaksikan Asmara kali ini. Berbiasalah, berbahagialah. Mantap. Andai kau tahu isi hatiku, andai kau dengar suara hatiku, mungkin kau akan berubah pikiran dan kan kembali ke cerita dulu. Waduh.